Inilah penampakan Kelok Patah Kuburan Duo dengan suasana yang sangat mencekam. Di bagian kiri depan jurang yang sangat dalam, dan di sekeliling kawasan Kelok Patah ini terdapat hutan yang sangat lebat. Tidak jauh dari titik Kelok Patah ini terdapat dua kuburan yang berdampingan. Konon semasa lalu ada dua orang yang beraktivitas mencari kayu hutan. Karena saling berebut lokasi pencarian kayu, kedua orang tersebut bertengkar dan akhirnya saling membunuh. Dan kedua jasad pencari kayu tersebut dimakamkan oleh masyarakat yang tidak jauh dari lokasi Kelok Patah ini. Di sekeliling kawasan Kelok Patah ini terdapat hutan yang sangat lebat yang terdapat di Kecamatan Panti, Pasaman, atau di jalur lintas Pasaman Barat dengan Pasaman Timur. Tidak jauh dari titik Kelok Patah ini terdapat dua kuburan yang berdampingan. Konon semasa lalu ada dua orang yang beraktivitas mencari kayu hutan. Karena saling berebut lokasi pencarian kayu, kedua orang tersebut bertengkar dan akhirnya saling membunuh. Dan kedua jasad pencari kayu tersebut dimakamkan oleh masyarakat yang tidak jauh dari lokasi Kelok Patah ini. Nah, disitulah Kelok Patah ini dinamakan Kelok Patah Kuburan Duo Panti, karena Kelok Patah ini terdapat dua makam pencari kayu hutan ya semasa lalu. Jadi dari Kelok Patah Kuburan Duo ini kita akan mengarah ke lintas tengah di jalur Bukit Tinggi Medan atau ke arah simpang Bundaran Harimau di Nagari Panti. Jadi posisi kita udah masuk di Kecamatan Panti mengarah ke lintas tengah jalur Bukit Tinggi Medan. Halo rekan-rekan sobat semua, Saratodun Sanak Minang Kasadonyo dimanapun barado, baik yang barado di kampung maupun yang barado di perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jalan Nagari Minang. Saya harap rekan-rekan sobat semua Saratodun Sanak Minang Kasadonyo dalam keadaan sehat, dilindungi dalam kebaikan, diberikan rezeki yang berkah melimpah, serta dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Amin. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan perjalanan di jalur Pasaman Barat arah ke Pasaman Timur, atau dari Simpang 4 mengarah ke Panti via Kelok Patah Kuburan Duo. Jadi posisi kita udah masuk di Kecamatan Panti dan Kecamatan Duo Koto atau Nagari Cubadak sudah kita tinggalkan, dan kita udah masuk di Kecamatan Panti, tepatnya di Kelok Patah Kuburan Duo Panti. Rekan-rekan sobat semua Saratodun Sanak Minang Kasadonyo bisa lihat suasana perjalanan kita dari Kelok Patah Kuburan Duo ini hingga di Simpang Panti. Jadi dari Pasaman Barat hingga ke Panti ini kita sudah melewati beberapa nagari. Dari Kelok Patah Kuburan Duo ini ke lintas kurang lebih 7 kilo atau makan waktu 20 menit. Jadi jalannya sangat ekstrim, banyak tikungan, juga terdapat jurang yang sangat dalam di bagian kiri kita, serta hutan dan tebing di bagian kanan yang arah ke hutan Rimbo Panti ya. Jadi dari sini kita akan dihadangi hutan-hutan yang sangat lebat. Jalur ini hingga ke Panti atau ke jalur lintas, jalannya sangat ekstrim, banyak tikungan patah, serta hutan lebat dan jurang di bagian kiri kita.
bus-bus yang melewati jalur ini, yang salah satunya bus ALS trayek Ujung Gading Medan, serta bus PMP yang trayeknya Panti Ujung Gading. Juga bus-bus family yang arah dari Bukit Tinggi yang trayeknya ke Cibadak. Jadi ada beberapa bus yang melewati atau melintas di jalur ini saban hari ya. Di Kecamatan Panti ini ada 3 nagari, diantaranya Nagari Panti Selatan, Nagari Panti Timur, dan Nagari Panti. Jadi posisi kita udah di Nagari Panti, mengarah ke lintas tengah atau ke arah simpang Bundaran Harimau. Jadi Kecamatan Panti ini di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Gelugur, dan di bagian selatan Kecamatan Panti ini berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Sikaping, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Duokoto yang baru saja kita lewati ya, atau kita lintasi. Dan di bagian timur Kecamatan Panti ini berbatasan dengan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Jadi sebagian besar Kecamatan Panti ini banyak hutan ya. Jadi dari Kelok Pata ini kita akan mengarah ke Simpang Harimau dan nantinya akan mengarah ke Bukit Tinggi. Jadi ada beberapa jorong yang akan kita lewati dari Panti hingga ke Panti Selatan, diantaranya Petok Selatan, Petok Timur, juga Ampang Kadang. Jadi ada beberapa jorong di Panti Selatan yang akan kita lintasi nanti. Di Nagari Panti Timur juga terdapat beberapa jorong seperti Jorong Katimahar, Jorong Lundar, Jorong Kuamang, serta Jorong Lambak. Seperti yang kita lihat, banyak tikungan di bagian kiri, jurang dan tebing tinggi, serta hutan lebat hingga ke Panti atau hingga ke lintas arah ke Bukit Tinggi atau arah ke Medan. Jadi sampai di lintas nantinya kita akan masuk di Rimbo Panti hingga ke Petok atau arah ke Lubuk Sikaping. Langgang ya. Ya, selain perjalanan ini, rekan-rekan sobat semua Sarato Dun Sanak Minang Kasadonyo juga bisa melihat suasana perjalanan kita di nagari-nagari lainnya, seperti nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Dharmasaraya, Kabupaten Sijunjung, juga nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, juga nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, serta nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Agam. Dan pastinya juga nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman Timur. Selain itu, rekan-rekan sobat semua Sarato Dun Sanak Minang Kasadonyo juga bisa melihat suasana perjalanan kita di kota-kota yang terdapat di Sumatera Barat. Di antaranya Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi, Kota Batu Sangkar, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman, serta kota-kota lainnya yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat ini. Ya, mudah-mudahan salah satu kota atau kampung atau nagari yang pernah kita publikasikan di channel kita ini, salah satunya nagari atau kota rekan-rekan atau Dun Sanak Minang yang ada di perantauan maupun yang ada di kampung ya. Karena emang masyarakat Minang ini sebagian besar banyak yang merantau ke luar daerah Provinsi Sumatera Barat ini. Jadi mana tahu salah satunya nagari atau kota rekan-rekan atau Dun Sanak yang ada di perantauan.
Ya, semoga channel ini bermanfaat bagi rekan-rekan atau dunsana yang ada di perantauan, karena emang bisa melihat suasana kampungnya atau nagarinya atau mungkin kotanya yang terdapat di Sumatera Barat ini. Jalan ini tidak ada ditempuh orang ini betul. Jalan tidak ada ditempuh orang ini betul dari Buki. Tadi ada masakan Minang, nah. Minang Mimbau, lo lain namanya. Rumah makan Minang Mimbau, kan? Yang ada di Mimbau. Biak jalan lah. Nak kau iya anu memang iya anu wah, dah hujan ke udah wah. Kau iya biak taruh ya wah. Kena hujan ke udah wah. Ayo kau rami-rami ya. Kalau jadi boleh deh. Bisa lah ya. Ada tiket was. Ada tiket. Bila jatuh was. Oh. Was. Kayu kadang-kadang di sana dianjak ya selesai itu mah. Anak-anak aja pitih kerjanya. Aku kadang lo kayu sih. Aku baru jatuh lo kah.
Itulah rekan-rekan perjalanan kita di jalur ini, dan nantikan sambungan atau perjalanan kita selanjutnya ke depan di video selanjutnya. Salam selalu, sehat selalu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.